Assalamualaikum Sobat Football United. Review Manchester United 3, Fulham 2, ada 3 gol. Untuk Manchester United ada 2 gol, untuk Fulham total ada 5 gol. Sangat ramai sekali ya jual beli gol yang terjadi. Tapi apapun itu, Manchester United yang keluar sebagai pemenangnya, Manchester United yang mengamankan 3 poinnya. Dan ini adalah kemenangan ketiga secara berurutan di 3 pertandingan Manchester United bersama dengan Michael Carrick. Hasil skor yang sama dengan menghadapi Arsenal ya, karena menang juga dengan skor 3-2, tapi tentu saja dengan keadaan yang berbeda. Gue sendiri melihat pertandingan ini, pertandingan yang Michael Carrick dalam menurunkan pemainnya hampir sama ketika 2 pertandingan sebelumnya hanya posisi dari Dorgu, karena Dorgu cedera dan diganti oleh Matheus Cunha. Di babak pertama Manchester United berusaha ingin langsung memanfaatkan momentum, ingin berusaha langsung bisa mendapatkan peluang-peluang, tapi seperti sudah diperkirakan dan gue bahas juga di preview bagaimana Fulham ini punya karakter ataupun juga ya bukan tim yang sama lah dengan City ataupun juga Arsenal. Mereka memang tim yang lebih cenderung menunggu, mereka memiliki pertahanan yang bagus dan mereka sangat mengandalkan transisi-transisi yang cepat. Dan itu yang mereka tunjukkan di babak pertama, bagaimana transisi menjadi kunci menurut gue dari permainan Fulham. Mereka datang ke Old Trafford tidak dalam keadaan ataupun dalam situasi bertahan, artinya mereka menempatkan banyak pemain di daerah sendiri, tidak. Tapi bagaimana mereka berusaha untuk bermain imbang. Jadi Marco Silva ini menurut gue secara dengan amatiran memang memanfaatkan betul transisi yang cepat dari Fulham itu sendiri, sehingga Manchester United di awal-awal walaupun mereka menciptakan beberapa momentum serta peluang, tapi tidak mungkin ya volumenya tidak seperti yang diperkirakan sebelumnya. Ketika menang menghadapi City ataupun Arsenal, maka akan lebih dominan ketika menghadapi Fulham. Ternyata tidak seperti itu. Gue sendiri juga melihat dan gue bahas di live commentary bahwa Manchester United nampaknya lebih memanfaatkan sisi kanannya nih, dalam menyerang ke pertahanan Fulham. Sisi kanan yang ditempati oleh Ahmad sering sekali juga dibantu oleh Cunha yang bergerak dari sisi sebelah kiri membantu ke sisi sebelah kanan. Manchester United juga menempatkan banyak pemain di daerah pertahanan Fulham ketika mereka menyerang, terutama di babak pertama. Tapi ada satu hal menurut gue yang kurang ya, yaitu dinamika. Jadi tidak dinamis, intensitasnya kurang. Pergerakan pemain juga cenderung monoton di babak pertama, terutama ketika Manchester United ini menyerang, dan ini membuat Fulham lebih enak ya dalam tanda kutip untuk bertahan dan menyulitkan Manchester United untuk bisa masuk lebih dalam. Ada beberapa peluang tentu saja yang tercipta di babak pertama, dan peluang itu sering sekali karena keberanian dari para pemain Manchester United dalam melakukan penetrasi. Yang sayangnya tidak cukup sering dilakukan. Padahal ketika mereka melakukan penetrasi-penetrasi itu sering sekali berbuah situasi-situasi yang berbahaya, berbuah menjadi sebuah momentum-momentum yang juga mengancam di gawang Bernd Leno yang mengawal gawang dari Fulham. Ada situasi di babak pertama di menit ke-19 ya, ketika seorang Cunha berusaha untuk melakukan penetrasi, lagi-lagi penetrasi dan mengancam. Lalu ada sebuah tarikan yang dilakukan oleh pemain Fulham, lalu juga tackling, dan wasit menilai itu sebagai penalti tadinya. Cuma setelah direview ternyata tacklingnya bersih dan tarikan itu berlangsung dimulai dari luar kotak penalti, sehingga bukan penalti tapi hanya tendangan bebas. Dan tendangan bebas ini ternyata mampu dimanfaatkan oleh Manchester United. Set piece ya, ini juga merupakan sebuah kunci yang tentu saja bisa dimanfaatkan oleh tim manapun, termasuk juga Manchester United yang membuka keunggulan melalui set piece. Bola mati, seorang Bruno Fernandes yang memberikan umpan silang, menurut gue luar biasa. Bolanya sangat enak sekali, kualitas bolanya ya, bolanya berputar, lalu momentumnya juga pas. Casemiro juga menyundul bola dengan pas, dengan power juga yang pas menurut gua, membuat Bernd Leno hanya memaku, terdiam. Manchester United saat unggul 1-0, tapi walaupun Manchester United unggul 1-0, menurut gua di babak pertama ini sebenarnya
seperti kayak berimbang keadaan antara Manchester United dengan Fulham, karena kedua tim sama-sama mengandalkan satu sisi. Kalau Manchester United dari sisi sebelah kanan, Fulham dari sisi kiri, artinya sisi yang sama yang Manchester United manfaatkan untuk menyerang. Manchester United juga berusaha untuk mengimbangi dari sisi transisi, Fulham pun juga demikian. Dan setelah unggul 1-0, justru perlahan Fulham ini berhasil membangun momentum mereka untuk bisa menyerang, untuk bisa menciptakan peluang-peluang. Tapi lini pertahanan Manchester United juga tampil solid menurut gue, termasuk Sean Lemans yang melakukan beberapa penyelamatan penting dengan refleks yang luar biasa. Kredit sebenarnya di babak pertama gue berikan kepada lini pertahanan Manchester United yang tampil fokus dan juga solid. Dan memasuki babak kedua, tadinya gue perkirakan Manchester United akan langsung mengambil inisiatif, ternyata tidak. Justru inisiatif itu diambil oleh Fulham. Mereka mengambil inisiatif dengan cara ya mereka menaikkan tempo, mereka bermain lebih agresif, mereka lebih banyak memenangkan bola ya, dalam duel-duel yang dilakukan, dan ini akhirnya membuat mereka membangun momentum-momentum dalam menyerang juga. Dan lini pertahanan Manchester United untung ya menurut gue juga cukup solid di situasi tersebut. Manchester United bisa unggul di babak kedua 2-0, membuat situasi nyaman ya. Matheus Cunha dengan dance selancarnya, asis luar biasa dari Casemiro, dan finishing juga fantastis dari Cunha. Keunggulan 2-0 bagi Manchester United tadinya banyak diperkirakan akan membuat situasi lebih nyaman, tapi bagaimana Fulham, mereka ternyata dengan situasi tertinggal 2-0 mereka tidak runtuh menurut gua. Mereka terus melanjutkan apa yang mereka bangun di babak kedua, agresivitas tinggi, tempo mereka naikkan, dan juga bagaimana ya mereka melakukan beberapa pergantian ya, ada gol juga yang akhirnya diciptakan oleh Fulham walaupun akhirnya dianulir karena VAR. Tapi yang menarik justru Manchester United, walaupun sudah unggul 2-0, walaupun ada gol yang dianulir dari Fulham, ternyata kualitas permainan dari Manchester United tidak lantas meningkat secara drastis. Sempat mereka ada momentum di mana mereka mereka memiliki peluang-peluang, memiliki momentum juga. Tapi ternyata Fulham lagi-lagi, karena mereka tampil lebih agresif. Mereka tahu bahwa mereka harus mengejar ketertinggalan. Mereka sudah ya di belakang 2-0. Ada beberapa pergantian juga yang dilakukan oleh Michael Carrick. Cunha misalnya digantikan oleh Sesko, serta Casemiro digantikan oleh Ugarte. Khusus untuk Casemiro, asumsi gua kenapa diganti karena ada dua hal ya. Nomor satu, Casemiro sudah mendapatkan kartu kuning dan memang pertandingan akan mengarah ke situasi Manchester United akan lebih banyak bertahan karena memang Fulham sangat besar volume menyerangnya, sehingga ada khawatir misalnya Casemiro mendapatkan kartu kuning kedua. Di samping juga mungkin situasi fisik dari Casemiro yang mengalami penurunan. Sementara Cunha sendiri menurut gue memang ada rotasi di lini depan Manchester United dengan memasukkan Benjamin Sesko. Justru Manchester United yang akhirnya disamakan sebelum Raul Jimenez ya di menit ke-85 mencetak gol mengecilkan situasi 2-1. Ada ya menurut gua keadaan yang mungkin tidak beruntung ya dari seorang Harry Maguire yang melakukan pelanggaran. Dia hanya ingin menutup pergerakan dari Raul Jimenez, tapi bagaimana aliran bola bisa sangat baik sekali untuk Raul Jimenez. Di situ juga situasinya, di situ juga masalahnya. Sean Lemans yang sudah keluar dari sarang, mungkin juga ada komunikasi yang tidak pas dengan Harry Maguire, mungkin juga situasi dari pertandingan yang semakin panas ya akhirnya membuat Harry Maguire membuat keputusan untuk melakukan tackling yang terlambat dan berbuah penalti dieksekusi oleh Raul Jimenez dengan sempurna. Menurut gue walaupun arahnya sudah bisa dibaca oleh Sean Lemans, dan Fulham akhirnya bisa memanfaatkan momentum menyamakan kedudukan di injury time melalui Kevin. Nah, di situasi gol Kevin ini menurut gue, ya Fulham setelahnya mereka bermain lebih direct ya. Mereka bermain lebih, menurut gue, lebih pragmatis dengan mengandalkan bola-bola langsung ke daerah pertahanan Manchester United, ke kotak penalti Manchester United. Tapi mereka, pemain Manchester United, pemain belakang Manchester United nampaknya lebih siap nih dalam menghadapi bola-bola seperti itu. Lalu ada sebuah penetrasi dari Kevin, dari sisi sebelah kanan, yang menurut gue menarik nih. Ketika bola-bola direct tidak berhasil, aksi individu yang diandalkan, dan ini yang akhirnya membuahkan hasil. Proses gol yang cantik menurut gue. Ada beberapa situasi yang menyalahkan Ugarte di proses gol tersebut, tapi pandangan gue tidak 100% salahnya Ugarte. Karena aksi individu dari Kevin inilah, Ugarte berusaha untuk
menutup pergerakan satu pemain dari Fulham, tapi ternyata Kevin tidak memberikan bola itu, dia justru terus melaju. Pemain Manchester United terkecoh ya karena itu, dan akhirnya dia pun juga, Ugarte berusaha untuk menutup ruang tembak dari Kevin, tapi bola yang dieksekusi menurut gue juga sangat cantik sekali dan mengalir deras ke gawang dari Senne Lammens. Jadi menurut gue memang ya ini merupakan aksi individu yang brilian dari seorang Kevin, dan situasi 2-2. Tadinya gue berpikir ini akan seperti apa ini reaksi balik dari pemain Manchester United. Mereka tertekan dalam periode-periode terakhir sebelum akhirnya Fulham berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Tapi ada sebuah aliran bola menurut gue, lalu ada sebuah decoy dari seorang Bruno Fernandes dan assist yang sangat luar biasa dari sudut yang tidak lebar. Dari keadaan yang sempit, tekanan yang besar, dia bisa memberikan bola yang menurut gue bagus kepada Benjamin Sesko, dan Benjamin Sesko fantastis berhasil menceploskan bola ke gawang Albert Leno ya, dan membuat situasi berbalik. Dan ya dengan gol dari Benjamin Sesko itu nampak memang pemain dari Fulham seperti kayak terpukul karena mereka berusaha betul untuk bisa mengejar ketertinggalan dari 2-0 menjadi 2-2, tapi ternyata di penghujung pertandingan mereka harus kembali tertinggal, dan ini menurut gue meruntuhkan mental dari Fulham. Setelahnya mereka berusaha untuk menyerang Manchester United dengan lebih frontal lagi, tapi pemain Manchester United jauh lebih siap dan akhirnya bisa mendapatkan kemenangan lagi, 3 kemenangan beruntun, hasil yang sangat fantastis. Dan di sisi lain Brentford berhasil menang menghadapi Aston Villa, kejutan, dan ini membuat saat ini Manchester United bukan hanya kokoh di peringkat keempat, tapi membuka celah untuk bisa masuk ke 3 besar. Hasil yang fantastis menurut gue, dengan pertandingan yang sangat ketat, seru dinamikanya, luar biasa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.